Sistem persamaan linearnya terbagi menjadi 3, yaitu ada yang menggunakan 1 variabel, 2 variabel, dan juga 3 variabel. Nah, ini ditandai dengan adanya huruf ya. Kalau variabel itu misalnya x plus 1 sama dengan 2. X ini koefisiennya 1 ya. Sehingga di situ nilainya adalah x sama dengan 1. Nah, tapi x ini memang udah 1 nilainya karena x saja. Nah, yang 2 variabel contohnya adalah ketika saya memiliki x ditambah y sama dengan 1. Jadi di sini x dan y itu adalah 2 variabel ya. Dan koefisien x dan y itu adalah 1. Dan bagaimana dengan 3 variabel? Contohnya adalah 2x plus 3y ditambah 3z sama dengan 12. Nah, ini x, y, dan juga z adalah variabelnya. Diulang lagi ya. Jadi x di sini adalah variabel dan x plus y, x dan y-nya itu adalah variabel juga, dan yang ini x, y, dan juga z adalah variabel. Nah, persamaan ditandai dengan tanda sama dengan ya, bedanya dengan pertidaksamaan adalah itu ya. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, untuk mendapatkan himpunan penyelesaian, kalian harus menggunakan metode grafik, eliminasi, substitusi, dan juga determinan. Pilih yang mana yang mudah. Nah, saya akan mengajari kalian tentang metode eliminasi dan juga substitusi, karena itu yang lebih sering digunakan. Kalau grafik, kalian harus menentukan titik temu antara X dan juga Y ya pada garis yang kalian tarik. Dan eliminasi berarti adalah dengan menggunakan pengurangan. Sedangkan substitusi berarti memasukkan nilai hasil dari X itu berapa dan juga Y itu berapa ke persamaan sebelumnya. Dan determinan yaitu menggunakan cara yang khusus. Kita bahas nanti saja ya. Dan sekarang kita bahas dulu untuk metode eliminasi. Di sini saya memiliki 2 persamaan. Yang pertama yaitu adalah persamaan dengan menggunakan 2 variabel, begitu pula dengan persamaan kedua, dan di sini akan saya lakukan eliminasi. Yang mana yang kira-kira dapat dieliminasi? Ternyata agak susah untuk mengeliminasinya ya, sehingga di sini harus dilakukan perkalian silang. Koefisien dari x yang persamaan kedua adalah 5 dan yang persamaan pertama adalah 3, sehingga di situ saya akan mengkalikan silang ya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Dan bagaimana dengan 5x dikali dengan 3 sama dengan 15x, minus 6y dikali dengan 3 sama dengan 18y, minus 18 ya pastinya. Dan juga di sini 6 dikali 3 sama dengan 18. Ingat, di situ berarti kalian tinggal menghabiskan, yaitu eliminasi nilai x dengan dijadikan 0 dengan cara dikurangin. Nah, di sini 20 dikurangin minus 18 berapa? Minus 20 ditambah 18 ya jadinya, sama dengan minus 2y. Sehingga y di sini adalah 3/2, karena minus dibagi dengan minus itu hasilnya positif. Dan nilai y tersebut dimasukkan ke persamaan pertama. Ya, sehingga di situ adalah 3x min 2 dikali 3 berapa? 6. Jadi sama dengan 3, sehingga didapatkan nilai x adalah berapa? Nilai x-nya adalah di situ sama dengan 3 ya, karena di situ 6 ditambah 3 sama dengan 9. Sehingga di sini himpunan penyelesaiannya yaitu adalah x, y, yang mana x adalah 3 dan y-nya adalah 3/2. Tapi bagaimana dengan koefisien yang sama? Koefisien yang sama adalah ketika saya memiliki nilai 1 pada x ya kan? Nah, itu tinggal dihabiskan saja, tidak perlu dikalikan ya. Nah, jadi di sini saya mendapatkan nilai x otomatis adalah 0 ya. Dan bagaimana dengan nilai y-nya? Saya tinggal eliminasi. Jadi di sini x sama dengan 0, y-nya adalah 1, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 0, 1. Oke, dan ingat, himpunan penyelesaian itu anggotanya dengan tanda kurung. Kurung biasa, tidak perlu dengan tanda kurung kurawal. Sekarang metode substitusi atau dengan memasukkan nilai dari apa yang telah kita dapatkan dengan menggunakan persamaan lain. Nah, dari soal ini saya akan mencoba untuk menyelesaikan persamaan kedua dengan mencari nilai x dari persamaan kedua, sehingga di sini saya mendapatkan jika x adalah 9/3 ditambah 5y/3. Nah, ini saya masukkan ke persamaan yang selanjutnya ya. Nah, di sini x maka nilainya adalah 3 ditambah 5/3y ditambah 2y sama dengan 12. Yang mana yang sama? Y variabelnya sama, jadi saya jumlahkan 5/3 ditambah 2y. Lalu di sini 12 dikurangin 3 ya, karena itu merupakan konstanta. Dan saya memperoleh hasil y yang mana adalah 27/11 ya.
Tadi nilai X masih belum pasti karena masih menggunakan variabel Y di dalam persamaan X yang kita pindahkan, sehingga kita harus substitusi persamaan Y yang terakhir tadi kita kerjakan ke persamaan pertama atau persamaan yang mengandung nilai X. Jadi di sini Y saya substitusi dengan 27/11, ya kan? Dan saya mendapatkan nilai X adalah 54/11 sama dengan 12, sehingga X sama dengan 123/54. Jadi X sama dengan 2,4. Himpunan penyelesaiannya yaitu X, Y, X-nya 2,4, Y-nya 27/11. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan 3 variabel, di mana ada X, Y, dan juga Z. Ini contoh soalnya, ada 3 persamaan. Sekarang bagaimana dengan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut? Jadi yang saya akan lakukan adalah dengan menyelesaikannya menggunakan metode substitusi. Persamaan ketiga saya ambil dan saya akan mencari nilai Y pada persamaan tersebut. Y di sini adalah minus 5X minus 2Z plus 21, yang mana adalah persamaan keempat, dan kita masukkan ke persamaan pertama nilai atau hasil dari Y tersebut, sehingga saya dapat berikan penyelesaian berupa yang saya tulis ini. Dan ingat, dijumlahkan hal yang dapat dijumlahkan, artinya ketika variabelnya sama, itu kalian dapat melakukan eliminasi maupun penjumlahan. Contohnya di sini adalah 2X ditambah minus 10X, itu pasti jadinya 2X dikurang 10X ya, jadi minus 8X. Kemudian saya keluarkan di situ minus 4Z-nya tetap minus 4Z, karena positif dikali dengan negatif adalah negatif, dan positif 42 tetap positif, sama dengan 22 ya, sebelumnya ada plus 3Z. Dan ingat di situ minus 4Z ditambah 3Z berapa? Hasilnya minus Z ya, dan ditambah dengan, bukan ditambah dengan 42, tapi 42-nya saya pindahkan ke ruas sebelah kanan, jadi 22 dikurangin 42 sama dengan minus 20. Nah, ini masuk ke persamaan kelima. Langkah selanjutnya yaitu adalah saya memasukkan persamaan keempat ke persamaan kedua. Ya, jadi itu disubstitusikan ke persamaan kedua. Nilai dari persamaan keempat. Jadi persamaan kedua apa? 3X minus yang tadi itu. Nah, ini persamaan keempatnya, sehingga teman-teman dapat atau kalian dapat memasukkan nilai tersebut ke persamaan kedua ya, dan dilakukan lagi penjumlahan dan juga perkalian. Contohnya 3X dikurang Y-nya tadi berapa? Minus 5X minus 2Z ditambah 21 ditambah 4Z sama dengan 19. Jadi saya akan menaruh di sini 3X minus, kalau tanda kurungnya mau dibuang, itu semua nanti akan dikalikan tanda operasinya yang sebelum minus. Minus dikali minus berarti positif. Berarti di situ adalah 3X plus 5X ya. Dan di situ juga bisa mendapat 3X plus 2Z ya, minus 21. Nah, karena minus 21-nya harus pindah ruas, maka saya harus pindahkan ke sebelah kanan ya. Hasil yang saya peroleh yaitu adalah 8X ditambah berapa itu? 6Z dikurang, tidak dikurang tapi karena minus 21 pindah ke kanan, sehingga sama dengan 40 ya. Dan yang ini merupakan persamaan ke 6. Oke. Dan persamaan yang setelah saya selesaikan yaitu adalah persamaan 4, 5, dan juga 6. Dan saya akan memberikan penyelesaian terhadap dua variabel ini ya. Jadi ada persamaan 5 dan 6 yang memiliki masing-masing dua variabel. Saya akan melakukan substitusi lagi ya, untuk mencari nilai Z, Y, dan juga X, atau mencari nilai X, Y, dan Z. Oke, kita lakukan substitusi, yaitu pada persamaan yang lebih mudah dulu. Saya pikir persamaan 5 ya. Saya akan mencari nilai Z dari persamaan kelima, sehingga di situ adalah Z sama dengan 20 minus 8X ya. Hasil tersebut diperoleh dari mengkalikan bilangan minus 1 ke minus Z, minus 20 dan positif 8X, sehingga dihasilkan seperti itu ya. Dan di sini saya akan memasukkan persamaan 7 ke persamaan ke-6 dengan nilai Z
yang adalah 20 minus 8x dimasukkan ke 6z. Jadi itu dikalikan semua dan diperoleh di situ minus 40x sama dengan minus 80 sehingga x di sini adalah 2 dan ini merupakan persamaan ke-8, oke? Dan x2 atau juga tadi itu adalah z sekian. Saya akan substitusikan ya. Sehingga diperoleh di situ z sama dengan 4 ya. Nah, di sini saya juga akan mensubstitusikan ke persamaan keempat untuk nilai dua variabel tadi. Sehingga saya akan memperoleh nilai y yang mana adalah 3. Sehingga di sini himpunan penyelesaian x, y, dan z adalah 2, 3, dan 4. Baik, dapat dipahami bukan? Ini sangat sederhana, pelan-pelan saja dilakukan.